Halo semuanya, balik lagi bareng aku Lensi. Nah, sesuai judulnya, hari ini aku akan membahas tentang pembelajaran bahasa Inggris. Nah, sesuai dengan judul, hari ini aku akan membahas tentang far of speech. Apa itu far of speech? Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan yang lebih rinci lagi, aku akan cerita dulu ke teman-teman semua tentang pengalaman aku dalam belajar bahasa Inggris. Nah, jadi teman-teman, dalam belajar bahasa Inggris itu apa yang paling utama yang harus kita punyai, yaitu yang pertama adalah kemauan dan niat. Jika kita sudah mempunyai kemauan dan niat yang kuat, tentu nanti kedepannya kita akan memahami langkah demi langkah dan bagian dari bagian yang harus kita pahami untuk kedepannya. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk secara keseluruhan, apa sih yang paling utama kita perlukan untuk bisa berbahasa Inggris? Kalau sekedar ngomong saja, itu sebenarnya kita tidak harus memikirkan grammar yang baik, karena tanpa adanya grammar yang baik pun, ketika kita berbicara dengan orang asing pun, ketika kita sebutkan vocabulary-nya, itu orangnya sudah bisa mengerti. Tapi ketika kita ingin berbicara dalam konteks pendidikan, dalam konteks ketika kita belajar bahasa Inggris, misalnya kita ingin, oh saya ingin nanti bisa tes TOEFL, bisa membuat surat yang baik dan benar di dalam bahasa Inggris, menyusun kalimat bahasa Inggris yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, di sini hari ini aku akan mengajak kalian semua untuk belajar dan sharing tentang far of speech. Part of speech itu adalah bagian-bagian dasar dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi part of speech itu adalah hal dasar, hal utama yang harus kita kuasai. Apa aja sih part of speech itu? Kalau dalam bahasa Indonesianya, part of speech itu sama dengan kelas kata. Jadi di dalam satu kalimat itu mempunyai beberapa kata. Nah, dari kata-kata tersebut kita kelompokkan menjadi beberapa kelas kata. Nah, itulah yang disebutkan dengan part of speech. Sebelum nantinya kata-kata ini semua kita susun menjadi sebuah kalimat yang baik dan benar. Nah, itu di bab selanjutnya setelah part of speech akan kita bahas, yaitu di bab sentence structure. Ada berapa sih part of speech yang kita ketahui? Itu ada 8. Di video kali ini aku cuma ingin menjelaskan kepada kalian sebagian besar, gambaran besarnya saja. Nanti akan aku bahas satu persatu di video-video selanjutnya. Jadi buat kalian semua, pastikan kalian subscribe channelku, karena kalian akan ketinggalan video-videoku kalau kalian tidak menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya agar video aku semakin berkembang. Dan dukung aku dengan cara tonton terus video-videoku yang ada. Dan jangan lupa juga kasihkan like dan komennya di bawah ini. Oke, yang pertama itu ada yang namanya noun. Di dalam satu kalimat itu ada yang namanya noun, kata benda. Jadi rasanya udah paham semua ya, kata benda. Kata benda itu bisa berupa tempat, nama orang, nama daerah, bisa berupa perasaan dan lain sebagainya. Dan noun ini sendiri terbagi menjadi 2, ada abstract noun dan concrete noun. Nah, abstract noun itu benda yang tidak bisa kita pegang, seperti kebahagiaan, happiness, sadness, dan lain sebagainya. Sedangkan concrete noun itu benda yang ada wujudnya, seperti table, fan, book, dan lain sebagainya. Bagian dari part of speech yang kedua, dan ini juga merupakan komponen penting dalam suatu kalimat, yaitu verb, kata kerja. Kata kerja ini bisa berupa kegiatan yang sedang dilakukan, bisa juga berbentuk to be, dan lain sebagainya. Dan ini semua akan aku bahas di next video selanjutnya ya. Kita hanya membahas secara garis besarnya saja. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada pronoun. Nah, pronoun di sini fungsinya adalah sebagai kata ganti. Kata gantinya itu bisa menggantikan subjek atau objek dalam sebuah kalimat.
Nah, dan banyak sekali jenis-jenis dan bagian-bagian dari pronoun ini, dan kita akan bahas selanjutnya di video khusus dalam pembahasan tentang pronoun. Selanjutnya yang keempat yaitu ada adjective. Adjective di sini merupakan kata sifat. Nah, dan biasanya kata sifat ini tempatnya berada di depan noun. Contohnya small book. Di kata small book yang merupakan adjective adalah small dan book merupakan noun. Jadi adjective pada kata ini terdapat di depan noun dan biasanya memang terdapat di depan noun. Nah, dan bagian-bagian dari adjective yang lainnya akan kita bahas selanjutnya di next video. Berbeda dengan adjective, ini yang selanjutnya part of speech yang selanjutnya ini merupakan adverb. Nah, adverb ini merupakan kata keterangan. Kata keterangannya ini bisa menerangkan tempat, bisa menerangkan waktu, bisa menerangkan cara, bisa menerangkan banyak hal pokoknya. Dan ini biasanya menerangkan dari verb itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction merupakan kata sambung. Dalam sebuah kalimat itu biasanya kita mendapatkan dua kalimat yang disambung. Jadi akan ada satu kata penyambung dalam yang menyatukan dua kalimat tersebut, dan itulah yang disebut dengan conjunction. Ada banyak tipe-tipe dan jenis-jenis dari conjunction ini sendiri, dan kita akan bahas di bab selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu merupakan preposition. Preposition ini adalah kata depan yang biasanya terletak di depan kata benda atau noun atau pronoun, dan itu biasanya mendeskripsikan secara detail tentang sebuah kalimat. Part of speech yang terakhir yaitu interjection. Nah, interjection sendiri merupakan bermakna kata seru, merupakan kata pendek yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu seperti kekaguman, marah, kecewa, takjub, dan lain sebagainya. Contoh dari kalimat interjection ini sendiri adalah sebagai berikut. Wah, oh my god, pardon, I'm sorry, oh amazing, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itulah tadi gambaran besar tentang part of speech. Jadi dalam satu kalimat dalam berbahasa Inggris itu terdiri dari beberapa kelas kata atau part of speech, di mana masing-masing dari part of speech itu sendiri mempunyai makna dan kegunaan dan fungsinya masing-masing. Jadi tugas kita untuk belajar menyusun bahasa Inggris yang baik dan benar yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu part of speech dari kalimat tersebut. Dengan kita memahami dari part of speech itu sendiri, nanti akan mempermudah kita dalam menyusun kalimat. Nah, baru setelah kita memahami part of speech, kita akan belajar tentang sentence structure yang akan kita bahas nanti di video-video selanjutnya. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalian subscribe. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.